Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur din. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya fattah ya alim ya razzaqin alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzu bika. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat yang luar biasa untuk ada beramal soleh dan untuk menuntut ilmu di malam yang insya Allah berkah. Salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Semoga kita selanjutnya diberikan dan syafaat melalui beliau kelak. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, tidak terasa ya Ramadan ini mungkin tinggal beberapa hari lagi dan seperti yang sudah tunggu-tunggu dan yaitu berebut berlomba untuk mendapatkan malam Lailatul yang insya Allah dan ada di 10 malam terakhir dan jadi sebelum kita meninggalkan Ramadan, semoga kita diberikan kemudahan istiqomah dalam ibadah beramal soleh dan meningkatkan terus ibadah kita. Alhamdulillah, semoga selalu Allah Subhanahu wa taala dan diberikan untuk beramal soleh, berpuasa dan amal soleh yang lainnya. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa saja buka dan bersama-sama membaca semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang sama-sama kita hati, kita muliakan guru kita Al-Ustaz Agung untuk materinya. Kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih saya sampaikan kepada Kang Ustadz Muhammad Adib. Terima kasih kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua, nambah-nambah ilmu, nambah-nambah wawasan untuk mengisi bulan suci Ramadan sebagai tambah-tambah amal soleh. Ini kedengarannya Kang Ustadz ya? Ini Pak Ustadz, masuk Pak Ustadz. Kedengaran ya, baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-bapaknya nggak ini? Ada ya? Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Ada bapak-bapak. Ini kayak lagi kekenyangan kayaknya ya, Kang Ustadz.
Bisa jadi Bapak-bapak, ibu-ibunya kenyangan. nggak pada kelihatan, nggak ada kelihatan. Biasanya kalau kelihatan tuh itu ada ciri-ciri calon penghuni sorga gitu, Kang Ustad. Ya Iya, Allah. iya ada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Ini nggak ada yang kelihatan wajahnya, Kang Ustad. Biasanya, biasanya orang-orang Muslim ya yang berpuasa itu eh, ketika sedang berpuasa itu wajahnya memancarkan cahaya, Kang Ustad. Memancarkan simbolis kebahagiaan. Karena kata baginda Rasul sih, 14 abad yang lalu tuh ngomong begini, wali so'im farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa gitu. Tadi ya di waktu maghrib ya berbuka puasa wajahnya tuh memancarkan kebahagiaan karena memang sudah ada jaminan dari baginda Nabi. Kata baginda Nabi, wali so'im farhatani bagi orang yang berpuasa itu akan memperoleh dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka puasa. Jadi orang berpuasa ini ketika bahasa zaman dulu sih deng, deng tuh masuk waktu maghrib. Itu Masya Allah bahagianya luar biasa. Kenapa bahagia? Karena telah memperoleh anugerah karunia rezeki non materi. Apa itu? Kesempatan kekuatan puasa. Bagi orang yang tidak ngerti bahwa puasa ini adalah suatu anugerah, suatu karunia, suatu rezeki yang non materi. Kayaknya biasa-biasa saja itu Kang Ustadz. Biasa, buka biasa gitu. Tidak begitu bahagia gitu. Karena memahami puasanya itu suatu hal yang biasa gitu. Tapi kalau memandang puasa ini adalah suatu aktivitas panggilan Tuhan, panggilan Allah untuk hamba-hamba yang beriman, ya itu sangat luar biasa mendapatkan ya kesempatan memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Nah, kemudian kata Rasul, orang yang memenuhi panggilan Allah untuk berpuasa itu akan diperoleh dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan indal iftar, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Tapi kalau kajiannya online kayak begini nggak kelihatan wajahnya Kang Ustadz. Iya, ini apakah ibu-ibu, bapak-bapak ini ada ciri-ciri mendapatkan kebahagiaan apa tidak? Jadi pengajiannya biarin begini ya Kang Ustadz ya. Tidak kelihatan wajahnya. Ya, ya mudah-mudahan manfaat saja ya Kang Ustadz. Ya ilmunya Amin, Pak Ustaz. manfaat. Gitu. Amin. Iya. Ada juga orang yang ulama yang menjelaskan bahwa indal iftar itu adalah maksudnya ketika berbuka pada tanggal 1 Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal ini akan kita peroleh kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak diperoleh oleh orang yang tidak berpuasa. Hmm. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa itu akan memperoleh kebahagiaan yang kedua, yakni memperoleh kesempatan ya melihat zat jamalnya Allah karena diperlihatkan oleh Allah Ta'ala.
Jadi kita di sorga nanti bagi orang yang berpuasa itu Allah diperlihatkan dat zamalnya tuh kepada orang-orang yang berpuasa. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, kenikmatan yang paling unggul, yang paling top ya di sorga nanti itu adalah kenikmatan ketika diperlihatkannya zat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kenikmatan sangat luar biasa banyaknya di sorga nanti. Tapi terkalahkan semua oleh ketika kita mampu ya atau diperlihatkan ya diperlihatkan itu artinya ya kehendak Allah Allahnya memperlihatkan zat jamalnya Allah Ta'ala itu hanya untuk orang yang berpuasa ya itu Kang Ustadz. Lalu bagaimana dengan kita di bulan suci Ramadan ini dari awal pertengahan ya enggak akhir. Nah, kita sudah alhamdulillah um, sudah 2/3 ya. Sekarang ada yang mengatakan hari yang ke-22. Berarti kurang lebih 7 harian lagi, 1 pekanan lagi kita akan ya habis masa puasanya. Oh, bulan Ramadannya. Kalau penduduk langit sih, penduduk langit, penduduk langit itu ya makhluk-makhluk yang ada di planet lain selain planet bumi itu merasa menyesal, menyayangkan dengan kepergian bulan suci Ramadan. Ya. Orang-orang salafus soleh juga sama. Orang sebelum kita tuh pada merasa menyesal ya dengan waktu bulan suci Ramadannya sebentar lagi. Oleh karena itu mereka tambah tancap gas kira-kira begitu kalau pakai kendaraan sih. Ketika di akhir-akhir bulan suci Ramadan tuh. Hmm. Kalau kita ya alhamdulillah senangnya tinggal berapa lagi ya. Ya, bulan suci Ramadannya sebentar lagi kan. Kita mau orang awam ya. Hmm. Kayaknya di bulan suci Ramadan ini kayaknya sesuatu hal yang ya mau nggak mau harus kita ikuti ya dengan sabar ya. Padahal sih di bulan suci Ramadan itu banyak kesempatan kesempatan sebagai anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi di bulan suci Ramadan nih kalau kata Rasul sih 14 abad yang lalu kata Rasul syahrul Ramadana syahrul ummati. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk umatku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bulan panen pahalanya untuk umat Nabi. Jadi pahala terus deh. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Maksudnya pagi tidur, bangun tidur pagi gitu. Dari mulai sahur. Nah sahur ini ibadah. Makan itu dianggapnya ibadah. Bagi orang yang pengen dikabul doanya, itu berdoalah di waktu sahur. Ya, cuma biasanya bagaimana kebiasaan orang kalau kebiasaannya nonton TV, mendengarkan musik dan lain seterusnya, nah, itu nggak bisa berdoa di situ. Ya, orang-orang salafus soleh itu di waktu sahur itu banyak berdoa pada Allah dan dikabul. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadisnya, dalam salah satu ayatnya, Wakul katakanlah alamu wa Muhammad, idza sa'alaka ibadi ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, Ani tentang posisiku, tentang keberadaanku. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku ini adalah dekat. Ujibu da'wata da'i dadaan akan aku kabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Oleh karena itu, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Oleh karena itu mereka harus memenuhi panggilan-panggilanku, ajakan-ajakanku, perintah-perintahku, perintah sholat ya pada sholat, perintah puasa ya pada puasa, perintah untuk konsisten ya konsisten, perintah oleh dari Allah untuk komitmen ya komitmen. Ya, itu Allah akan ngabul doa-doanya. Dalam hadis lain nih Kang Ustadz, dalam hadis lain ada hadis qudsi mengatakan begini, ketika hamba-hambaku semuanya berdoa semua kepadaku, semuanya meminta semua makhluk, bukan saja manusia, semua makhluk. Kemudian aku kabulkan semuanya tanpa terkecuali, semuanya dikabulkan. Itu tuh sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah Ta'ala. Seperti tidak ada pengaruhnya ketika kita menyemplungkan jarum ke lautan. Oleh Cirebon itu lautan Kejawanan. Pernah ke sana belum, Kang Adib? Kejawanan. Ada laut Cirebon itu namanya Kejawanan. Itu yang sebelahnya itu ya Pulau Kalimantan. Jadi tidak mengurangi sedikit pun ya ketika Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang memohon kepada Allah di semuanya diberi semua tanpa terkecuali itu pun tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah Ta'ala. Jadi karena maha kayanya Allah Ta'ala gitu. Nah di bulan suci Ramadan ini ya bagi orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu ketika berdoa itu dikabul doanya itu Kang Ustadz. Harus yakin saja, harus yakin. Ada satu malam, namanya malam Lailatul Qadar, di mana seorang muslim saat itu beribadah kepada Allah, maka itu tuh kata Allah, khairun. Ibadahnya itu walaupun sejenak, itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik ibadah, lebih baik dibandingkan dengan ibadah ya, selama alfi syahrin 1.000 bulan. Masya Allah. Kalau 1.000 bulan, coba aja pakai kalkulator Kang Ustadz. Ada berapa ya? 83 tahunan. Nggak terasa. Biasa batuk Kang Ustadz. Lagi musim, keluarga pada batuk. Ya, ya, semoga menjadi pengurang dosa. Ya, biasanya kalau lagi kena batuk itu menjadi pengurang dosa. Jadi kalau seorang muslim, Kang Ustadz, seorang mukmin lagi puasa atau dia tidak lagi puasa di malam hari, lagi wirid atau lagi baca Al-Quran, baca sholawat, pas lagi baca sholawat, pas lagi baca Al-Quran, itu pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu membaca Al-Qur'annya itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah baca Al-Qur'an selama 83 tahun. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan itu hanya untuk umat Nabi. Ya, maksudnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlaku untuk umat Nabi selain Nabi Muhammad. Ini luar biasa ini. Apa sebabnya? Sebabnya adalah di malam itu pernah Al-Quranul Karim turun dari samawat, ya, dari Lauhil Mahfud ke sama dunya, ke langit dunia. Hmm. Jadi pada malam itu, malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun. Malaikat itu turun menyampaikan salam. Salamun, 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 selamat. Ya, menyampaikan selamat kepada orang-orang yang lagi ibadah saat itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu.
para malaikat-malaikat itu turun. Waruhu dan malaikat ruh. Ruh itu nabi malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah untuk orang tersebut yang didatangi malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sampai sampai datangnya waktu subuh. Itu luar biasa itu. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Al-Qur'anul Karim yang diturunkan di malam Lailatul Qadar, malamnya namanya malam Lailatul Qadar. Kalau bulannya bulan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu ya rajanya para bulan-bulan ke-11 kan ada 12 tuh. Ya Kang Ustadz, 12 rajanya tuh satu. Ya rajanya tuh ya itu adalah bulan Ramadan. Hari dari 7 hari itu pas waktu itu hari Jumat turunnya Al-Quran tuh. Maka hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Kalau bulan Ramadan itu bulan Sayyidul Syuhur. Rajanya para nabi. Rajanya para beberapa bulan. Kalau turunnya kepada Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya. Rajanya para nabi wal mursalin dan para utusan. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril pun ya diangkat oleh Allah kualitasnya, pangkatnya, martabatnya menjadi ya Sayyidul Malaikat, rajanya para malaikat. Itu karena Al-Qur'an. Maka pada malam Jumat itu juga saat itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lalu apakah malam Jumat hanya malam Jumat saja? Malam Lailatul Qadar itu terjadi? Tidak mesti. Ya, para ulama menjelaskan bahwa malam malam di akhir 10 akhir bulan Ramadan ini potensi kuat adanya malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita pengen bahasa zaman dulu sih eh, memasang lotre gitu. Lotre itu apa? Lotre itu kayak orang apa ya semua dari angka 21, 22, 23 salah satunya ada malam Lailatul Qadar. Kita setiap malam kita ibadah terus, setiap malam kita baca Al-Quran terus, setiap malam kita wirid terus. Pasti akan ketemu itu. Pasti, karena pasti adanya. Maka bagi teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin memperoleh malam Lailatul Qadar, yang ingin ibadahnya pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, hendaknya sejak sekarang ya kita dioptimalkan tiap malamnya. Ya, dengan zikir, eh, dengan solawat, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya gitu Kang Ustadz, kira-kira ya Kang Ustadz. Jadi ini malam Lailatul Qadar ini harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh sebagaimana dalam Al-Quran disuruh kita ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang walladzina jahadu, orang-orang yang sungguh-sungguh fina dalam ibadah pada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan petunjuk. Lanahdiyannahum. Allah akan memberikan petunjuk beneran kepada mereka. Subulana, jalanku. Jadi dilalanya di bulan Ramadan akhir-akhir ini ya kita merasa bahagia, kita merasa senang. Ya, kenapa? Karena ya siapa tahu kita itu didatangi oleh malaikat.
ya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu Kang Ustadz malaikat ya yang akan datang kepada kita itu pertama orang-orang yang selalu istiqomah dalam amalannya. Sebagaimana Allah berfirman, innaladzina sungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan orang tersebut Rabbunallah Tuhan kami hanya Allah Subhanahu wa taala tsumastaqamu kemudian mereka istiqomah dalam amalannya maka jaminan dari Allah tatanazzalu alaihimul malaikatu malaikat-malaikat akan turun dari langit ke dunia menemui orang-orang yang beriman, orang-orang yang lagi istiqomah dalam amalannya. Nah, kata malaikat apa kata malaikat? Allah takhofu wala tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih hati. Wabshiru bergembiralah Anda semua bil jannatil lati kuntum tu'adun dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk Anda semua. Jadi nanti dilalanya tuh Kang Ustadz ketika lagi sakit, ya ketika lagi sakit mau menjelang hayatnya tuh didatangi malaikat ngasih kabar. Malaikat datang ke orang yang mau meninggal tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya malaikat Allah menyampaikan salam untuk Anda. Senang pisan Allah je menyampaikan salam untuk Anda. Nah, terus apa? Allah takhofu jangan Anda takut. Wala tahzanu dan jangan bersedih hati. Senanglah Anda senang. Wa bisyiru bil jannatil lati kuntum ta'dun. Anda bergembira. Anda akan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Ta'ala. Senyum, senang gitu. Orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang yang berkarya demi agama Islam, ketika sakit dia senyum. Senyum, ketika matanya merem, senyum. Itu orang-orang yang ada di sekitarnya, sahabat-sahabatnya, keluarga, temennya tuh, kenapa nih Abah nih senyum-senyum? Kayaknya bakal mau meninggal kayaknya. Pada nangis. Nah, pada kemudian bangun. Abah yang mau meninggalnya tuh bangun. Kenapa kamu pada nangis? Nggak seneng tak kalau saya kembali pada Gusti Allah tuh. Nggak seneng tak dengan saya sakit kayak begini nih. Repot tak atau apa? Tambah nangis keluarganya. Padahal sih itu tuh udah dikasih tahu oleh malaikat bahwa jangan Anda takut, jangan Anda bersedih hati, bergembira dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk Anda. Malaikat yang menyampaikan, jadi senang tuh orang yang mau meninggal tuh. Orang yang nggak tahu saja, orang keluarganya yang kurang menerima kenyataan, terutama pasangannya. Aduh, hese, hese yo main milarian deui. Milarian deui. Iya mah bakal jadi janda. Iya mah bakal jadi duda. Pada sedihnya gitu, nggak ada teman hidupnya lagi. Itu. Itu pertama malaikat yang akan turun ke orang yang ahli ibadah, ya, yang istiqomah ibadahnya. Yang kedua, ya, malaikat turun itu ketika disuruh oleh Allah menemui hamba-hamba Allah yang lagi ibadah saat itu, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu waruhu fiha, waruhu fiha. Ya waruhu itu malaikat, malaikat Jibril. Malaikat-malaikat turun dikomandoi oleh malaikat Jibril ya menyampaikan salam pada orang yang lagi ibadah saat itu malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, menyampaikan salam sampai terbit fajar. Jadi beruntunglah orang-orang yang di akhir-akhir malam 10 hari malam
Ramadan yang terakhir tuh, ya itu terus beribadah secara maksimal, secara optimal hingga pas bertepatan dengan malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita semua ya ketemu dengan malam Lailatul Qadar 10 kali saja. 10 kali tiap tahun dapat nih. Karena kayak gitu-gitu saja sih. Ya, di bulan suci Ramadan kita pelajari, kita rasakan, kita alami, kita catat, terus kita berulang-ulang, merasa seneng, bahagia. Cirinya tuh banyak senyumnya, Kang Ustadz. Ya, yang walaupun punya hutang juga tetap bersenyum ya. Ada yang punya angsuran nggak ya jamaahnya di sini, Kang Ustadz? Yang punya angsuran, yang punya cicilan, udah senyum baiklah senyum ya. Ya, kalau Anda biaya untuk angsuran, bayar angsuran. Kalau belum ada ya ditemui, jangan lari. Kalau lari itu namanya tidak komitmen. Ya, kita harus komitmen ya sampai Allah Ta'ala menolong kita sehingga kita diberi kekuatan kesempatan untuk bayar angsuran, bayar cicilan. Tapi jangan lupa nih di akhir bulan Ramadan ini ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Ya, jangan dicampur adukan gara-gara belum bisa bayar angsuran ya Kang Ustadz. Belum bisa bayar cicilan, mun wajahnya merengut baik, nggak bisa senyum-senyum, ya malaikatnya tuh ini orang mau di silaturahmi mau didatangi sih merengut baik, nggak jadi balik lagi malaikatnya Kang Ustad. Jadi nggak dapat malam Lailatul Qadar. Nih para jamaah yang hadir saat ini mudah-mudahan ya ada dapat informasi ini nih belajar mulai senyum sejak sekarang ya supaya didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lalu pertanyaannya apa ya Pak Ustadz yang dibaca? Rasulullah dulu juga pernah ditanya begitu Kang Ustadz. Ya Rasul, bacaan untuk malam Lailatul Qadar tuh apa bacaannya? Rasulullah menjawab, ya apa kata Rasul? Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna ya Karim. Doanya sederhana begitu. Apa sih artinya? Artinya itu Allahumma ya Allah, innaka afun. Sesungguhnya engkau adalah zat yang banyak memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Engkau adalah zat yang banyak memaafkan kekeliruan-kekeliruan hambanya. Engkau adalah zat yang banyak memaafkan ya kekhilafan-kekhilafan hambanya. Innaka afun tuhibbul afa. Engkau ya Allah mencintai ampunan, mencintai memaafkan kesalahan orang. Tuhibbul afa. Oleh karena itu ya Allah, fa'fu anna. Ya Allah maafkanlah kami. Gitu. Jadi di bulan Ramadan khususnya di malam Lailatul Qadar doanya itu begitu. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Ayo saja sampai sampai ngantuknya gitu Kang Ustadz. Sampai ngantuknya. Ya, kalau mau ditambahkan lagi biar nggak ngantuk dibaca ini baca eh, hal-hal yang lain. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak kesempatan Kang Ustadz. Ada kata Rasul dua kalimat yang mana dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala.
Yang mana dua kalimat itu sangat mudah untuk diungkapkan. Di mana dua kalimat itu sangat berat pada timbangan amal soleh di akhir nanti. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tambahlah baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil geleng-geleng nggak apa-apa. Itu kayak wong edan sih. Kayak wong edan. Wong edan-edan. Nah, kalau wong edan sih. Ini lagi seneng cinta sama Gusti Allah. Diamlah. It's none of your business. Ini bukan urusan Anda, ini urusan saya ini gitu. Ya, orang lagi senang ya, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu banyak sholawat, baca ayat-ayat Al-Quran, ya, baca zikir. Pas lagi baca Al-Quran, ternyata datang malaikat. Ya. Seneng aja, seneng dilalanya tuh seneng. Kenapa ini hati tuh seneng banget? Ya Allah, bahagia. Nah itu tanda-tandanya itu tuh kedatangan malaikat. Ya, malaikat rahmat, bukan malaikat Azrail. Ya. Kalau malaikat Azrail didatangi malaikat mau dicabut nyawanya. Udah kelamaan nih orang hidup ya. Banyak utang itu. Banyak utang dicabut nyawa. Malaikat rahmat yang datang. Ya, pada saat kita banyak baca ayat-ayat Al-Quran. Gitu Kang Ustadz. Jadi ini kesempatan materi ini, kesempatan namanya rezeki non materi. Jadi rezeki itu ada rezeki yang material gitu, kelihatan materinya gitu, Kang Ustaz. Ada yang rezeki itu non materi. Emang mana dalilnya? Buktinya nih, buktinya. Ketika doa khotmil Quran, doanya tuh ada kalimatnya warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrofan nahar gitu. Berarti kan ya Allah berilah kami rezeki karunia rezeki ya kesempatan membaca Al-Quran, maka berarti sholat juga itu rezeki, puasa apalagi rezeki itu, rezeki non materi. Maka beruntunglah kita semua yang dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah untuk berpuasa, untuk sholat raweh, untuk sedekah, untuk memberi takjil, mengikuti majelis, taklim, kajian kayak begini. Ini rezeki begini nih. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang mengikuti. Ini ada 11 orang kan ya? Nah, 11 orang ini oh, berarti rezekinya orang yang mengikuti kajian ini. Itu Kang Ustadz. Jadi kita harus bersyukur pada Allah Ta'ala atas karunia anugerah yang diberikan kepada kita. Ya, pada saat orang lain sudah tidak bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, sekarang kita bisa ketemu. Pada saat orang lain itu lagi ada di rumah sakit, ya lagi meringkuk, kesakitan, sengsara, ya kita alhamdulillah ada di tempat ya yang aman, yang nyaman, mengikuti kegiatan kajian-kajian. Ini rezeki namanya. Ya, gitu Kang Ustadz. Barangkali ada pertanyaan Kang Ustadz, silakan Kang Ustadz.
Baik. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Berarti untuk zikir nggak harus sambil duduk mungkin ya. Mungkin sambil rebahan Iya, nunggu tidur juga ya. Nunggu boleh tidur sambil bisa rebahan rebahan. Kang Ustaz. Iya. Cuma kalau sambil rebahan itu cepet tidurnya Kang Ustaz. Iya, betul. Ya itu sangat istiqomah itu. Artinya sangat bisa sakinah ya. Jadi orang yang wirid sambil tiduran, wirid Nah, sambil rebahan itu namanya sakinah. Tiba-tiba les aja tidur. Tapi itu dianggapnya lagi ibadah itu Kang Ustad. Ya, orang yang lagi wirid, ya kemudian sambil rebahan terus ketiduran, itu dicatat oleh malaikat sebagai orang yang lagi zikir. Ya, makanya pegang tasbih gitu. Jadi kalau begitu bangun ngelilir, ya baca lanjut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lanjut sholawatnya gitu. Apalagi Kang Ustadz kalau ya kita punya wudhu Kang Ustadz. Ya sebelum tidur kita wudhu dulu gitu. Nah kemudian kita wirid. Wirid kemudian les. Nah itu kayak seolah-olah kita lagi sholat. Kalau malaikat ngambil nyawa kita, kita lagi dalam keadaan sholat. Sangat luar biasa itu husnul khotimah itu. Cuma ya susah itu, susah. Pengen wudhu, ya pengen tidur, wudhu dulu. Tapi bagi yang terbiasa sih gampang. Jadi orang yang dawamul wudhu tuh, ya kayak seolah dia tuh selalu melaksanakan sholat. Gitu kira-kira kamu Ustaz. iya Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillah. Semoga bisa dimudahkan ya Pak Ustaz ya untuk Amin. karena kan yang susah mungkin istiqomahnya ya Pak Ustaz. Mungkin sekarang Istiqomah. rajin-rajin gitu kan. Mungkin besok lagi pada males dikit gitu. Iya. Kadang kan kayak gitu gitu kan. Kadang naik, Iya. kadang turun gitu. Iya, ya itu Padahal kita itu lagi kayak gitu. iya Nah, gitu Pak. kita mah Lagi begitu Kang rajin. Ustaz. Kalau malaikat sih Mm. terus naik terus. Kita mah kayak ya fluktuasi, kadang naik semangat, kadang turun. Gak tahu turunnya kenapa gitu. Biasanya ada sababiyah itu Kang Ustaz. Harus dicari Iya itu. kenapa bisa turun. Kadang lagi seneng baca Quran ya bisa banyak gitu kan. Tapi lagi males kadang tuh los lagi gitu Pak Ustaz. Iya, 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 ya itu. Kita tuh begitu Kang Ustaz. Mas, Rata-ratanya, rata-ratanya. Makanya harus dipancing Kang Ustaz. Untuk baca Al-Quran itu bagaimana kita bisa membaca gitu Kang Ustaz. Ya, kemudian memahami, kemudian mengamalkan yang kita bisa amalkan, lalu kita ajarkan Kang Ustaz. Ada 4 tahapan Kang Ustaz. Bagaimana supaya bisa mendawamkan atau menjadi istiqomah membaca Al-Quran itu, atau kita menjadi ahli Al-Quran. Ya, itu ahli Al-Quran itu ya membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian difahaminya. Jadi nggak cukup sekali. Dulu Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril di Gua Hiro itu tiga kali suruh baca. Iqra ya Muhammad. Kata Rasul, ma'ana bikoriin, saya nggak bisa baca. Saat itu ya gemeter orang, nggak kenalan dulu, lagi sendirian di Gua Hiro, di dekat Nabi. Iqra ya Muhammad. Ma'ana bikoroin, saya nggak bisa baca. Malaikat Jibril bukan nggak dengar, kedenger sih. Tapi kenapa malaikat Jibril ngulangi lagi ya? Iqra ya Muhammad. Baca olehmu ya Muhammad. Kata Nabi, ma'ana bikoroin, saya nggak bisa baca. Nah, filosofinya, baca Al-Quran itu minimal untuk memahami nih baca apa saja sih termasuk pelajaran-pelajaran itu minimal 3 kali sampai ketemu faham. Oh begini, begini, begini. Nanti tinggal diamalkan. Setelah diamalkan, ya kemudian diajarkan. Oh itu yang ya yang predikat
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu menjadi ahli Al-Qur'an. Kalau pengen jadi ahli Al-Qur'an ada solawatnya Kang Ustaz. Sudah hafal belum? Gimana tuh Pak Ustaz? Ada lagunya gini, kurang lebihnya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Nah, dulu sih lagu kayak gini enak, Bapak lagi masih muda sih Kang Ustad. Sekarang sih udah sepuh jadi suaranya ya. Pas, pas-pasan. Nah itu insya Allah tuh sholawat kayak gitu tuh bisa belajar terus membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Izin Pak Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat Zoom ini. Oke, Kang Ustad. Assalamualaikum. Sebelum bulan Ramadan ini, saya sudah mulai paksain sholat malam. Tapi setelah Ramadan malah merosot Ustaz. Karena saya nggak ada waktu nyiapin sahur buat keluarga. Giliran malam begini, sayanya capek kali. Saya harus bagaimana Ustaz? Masukkan diri lagi. Tapi rasanya malah nggak bisa memanfaatkan malam-malam bulan Ramadan. Baik. Ini Kang Ustad, 14 abad yang lalu Rasulullah itu bersabda begini, Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Man siapa saja orangnya. Itu lintas basyariah. Siapa saja laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Syiah, orang apa saja yang mengaku Islam. Kemudian dia berpuasa di bulan suci Ramadan ini berdasarkan imanan wahtisaban karena beriman kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah, maka jaminan dari Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu satu redaksi begitu Kang Ustaz. Man soma. Tapi ada lagi redaksinya man koma. Man koma itu man siapa saja orangnya ya yang sholat tarawih. Sholat tahajudnya itu diawalkan gitu, ya setelah sholat sunnah isya, ya setelah sholat isya. Nah kemudian dilanjutkan dengan sholat witir. Itu namanya qiyam. Koma, man koma siapa orangnya yang menegakkan yang sholat tahajud, ya di malam Lailatul Qadar, qiyam, qiyam itu sholat tarawih, sholat witir, maka ghufiro lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi konsekuensinya kalau kita pengen diampuni dosa-dosa yang disengaja, yang tidak disengaja, yang telah berlalu, cara menghapus dosanya itu dengan cara sholat tarawih. Gitu Kang Ustaz. Apakah dosa kalau tidak sholat tarawih? Tidak sih, tidak dosa. Cuma kita mengharapkan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maka ya kita harus sholat tarawih. Gitu Kang Ustaz. Berapa rokaat? Ya, boleh 8 rokaat. Itu ya, hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Boleh 8 rokaat. Boleh enggak kita 10 salam?
10 salam itu 20 rakaat. Wah, itu tambah boleh. Ya, semakin banyak, ya, ya tapi dibatasi lah. Semakin banyak itu ya batasannya 20 rakaat. Ya, tidak berlebih. Nah, itu sangat boleh. Bahkan itu sangat dianjurkan. Karena man katsura fi'lan katsura fadlan. Siapa orangnya yang banyak kerjanya, banyak sholat witirnya, sholat tarawehnya, maka katsiro fadlan, maka banyak karunianya. Lalu ada enggak referensinya? Ada, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sama-sama sahih. Jadi yang 20 rakaat ya sahih diriwayatkan oleh sahabat Umar. Yang 8 rakaat juga sahih diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Witirnya sama. Ada yang dua salam, 2 rakaat dulu, ya kemudian 1 rakaat, boleh. Sekalian 3, itu juga boleh. Iya. Jadi dugaan-dugaan Nabi kan begitu. Para sahabat ya dari qala wakila diriwayatkan dari anu, anunya dari anu, anunya dari anu, anunya dari anu, anunya dari sahabat Umar dari Rasulullah kan gitu. Gitu. Jadi boleh dengan 1 salam gitu. Sholat witir itu 3 rakaat boleh dengan 2 salam. Cuma kalau secara logika gitu Kang Ustadz, ini mah secara logika ya. Namanya witir itu kan ganjil. Jadi kalau ganjil ya 1 atau 3 ganjil. Kalau ada duanya berarti genap. Ya, sholat sholat terawih, sholat witir ada 2 rakaat. Ya berarti genap itu tuh. Ya enggak. Tapi salah enggak? Sebenar baiklah. Gusti Allah juga ya, ya, Gusti Allah juga maha mahaloman. Ya enggak. Ya kita enggak tega ngomong orang sholat 2 rakaat terus 1 rakaat sholat witir enggak satu, enggak tega, yakin enggak tega. Semuanya kembali kepada Gusti Allah. Insya Allah benar. Husnudon saja, husnudon. Ya, jadi 2 rakaat, kemudian 1 rakaat dengan 2 salam, insya Allah benar. Yang 3 rakaat, ya 1 salam, insya Allah benar. Gitu Kang Ustaz. Yang salah mana? Yang salah siapa ya? Yang tidak sholat kali ya, yang salah. Gitu Kang Ustaz. Jadi ada harus Iya, dipaksain Kang Ustaz. Karena itu iya, kebutuhan hidup. Ya kita kalau punya laptop atau kita punya HP, ya tidak dikasih pulsa, tidak dikasih kota, nggak bisa kepake Kang Ustaz. Walaupun bagus, nggak bisa kepake. Berarti beli pulsa, beli kota itu menjadi kebutuhan hidup. Sama, sholat terawih juga itu kebutuhan hidup. Ya, sholat witir kebutuhan hidup. Jadi kalau kebutuhan hidup ya mau nggak mau, gimana saja strateginya supaya bisa ya bisa melaksanakan sholat terawih. Dan jangan lupa memohon pada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni ya Allah, bantulah saya ya Allah. Ala dzikrika untuk senantiasa berzikir kepadamu. Untuk ibadah kepadamu. Ini ala dzikrika wa syukrika ya Allah, berilah kami pertolongan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan pada kami. Wa husni ibadatik ya Allah, berilah kami kekuatan kesempatan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadahku kepadamu. Doanya gitu Kang Ustaz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insya Allah ada satu lagi doanya bahasa Jawa Kang Ustaz. Allahumma kansa kansa. Sungkan ya dipaksa. Sungkan dipaksa. Salat tarawih sungkan dipaksa.
berhasil. Ya, begitu kira-kira Kang Ustad. Iya, Pak Ustadz, Alhamdulillah. Jadi untuk di bulan Ramadan ini khusus sholat malamnya didahulukan ya Pak Ustadz. Di apa namanya Dahulukan Kang paham? Ustad. Iya. Iya, di sholat tarawih itu Kang Ustad tarawih, senang-senang. Taruh. Jadi iya Mm-mm. tarawih itu senang-senang. Jadi sholat tarawih itu bukan untuk buru-buru. Ya, kayak itu dulu di wilayah sebelah baratnya Cirebon tuh ya. Sholat tarawih aja cepet pisan. Itu eh, wes lah susah ditirunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya harus beli bener lah nggak bisa saya mah nggak bisa. Ya, sholat sih cepet pisan. Kalau sholat itu ya, nah itu harus santai-santai sholat tarawih itu. Kalau bisa dilagu Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau mau cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Enaknya nggak ngantuk Kang Ustad kalau kayak gitu Kang Ustad. Salat tarawihnya. Makanya ada orang salafus saleh sih tidur di siang hari Kang Ustad. Ya namanya koilulah. Biar nanti salat tarawihnya nikmat, seneng kayak lagi diceramai oleh Allah Ta'ala. Eh, Iya, Pak Ustadz. Kalau misalkan sholat taraweh tapi sambil ngopi boleh gak Pak Ustadz? Mungkin dua dulu, dua dua salam, 4 rakaat, terus nyantai dulu, ngopi dulu gitu. Nanti iya, iya. kan biar melek gitu Pak Ustadz. Boleh Kang Ustadz kalau ngopinya itu di luar sholat. Kalau ngopinya sambil sholat terus nginum mah nggak boleh. Harus puasa Kang Ustadz. Berarti Boleh empat lah, rakaat boleh. dulu biar seger gitu kan. Lanjut lagi. Boleh. Iya. Iya, boleh, boleh. Santai saja, bisanya begitu ya lakukan. Iya, Bukan. boleh lakukan, silakan. Islam itu yusrun. Islam itu mudah. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan, jangan persulit. Yang bisanya begitu ya, mangga silakan. Dan kualitas iman seorang itu beda-beda. Kualitas imannya Nabi dengan kita jauh. Untung saja baginda Nabi 14 abad yang lalu bersabdanya tuh ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dia saat salat. Nah itu fisiknya, kalau hatinya oh ya nggak bisa niru kita tuh. Ya, hatinya Nabi pada saat sholat, hatinya para sahabat pada saat sholat, kita jauh belum bisa niru. Sampai-sampai ada kabar orang yang kena anak panah itu dicabutnya itu nanti kalau lagi sholat. Saking karena luar biasanya kita mau nggak mampu begitu. Iya. Jadi Nabi menyampaikan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku di saat sholat. Lah kita nggak tahu Nabi ya udah sahabat. Sahabat nggak tahu ya tahu ya udah tabiin, tapi nggak tahu tabiin dan sampai kepada kita dari guru-guru kita. Begitu. Makanya bolehlah pakai batik juga boleh, sholat pakai batik boleh, boleh lah pakai batik. Ya. Sholat saya pakai apa sih? Pakaian warna-warni boleh. Yang penting sholat. Pakai kaos boleh, yang penting nutup aurat. Cuma gitu, cuma ya ada ya tataran tasawuf gitu. Ya kalau kita menghadap Pak RT saja kita sopan gitu, pakai baju gitu ya. Menghadap Pak RW juga demikian.
ya ketemu dengan Pak Lurah, kepala desa atau Pak Camat ya. Masa sih ketemu dengan Gusti Allah tuh pakainya kaos boxen gitu ya Kang Ustad? Ya, etikanya kurang bagus, etikanya ya. Jadi kalau boleh mah boleh, sah enggak? Sah lah kalau sesuai dengan syarat dan rukunnya. Cuma ya ya kayak ngonon, tapi jangan kayak ngono gitu jare kata orang Jawanya tuh. Ya, kira-kira gitu, ada etikanya gitu. Ya gitu ya Kang Ustadz ya. Nggih, Pak Ustadz, alhamdulillah. Mungkin karena terbatas waktu, Pak Ustadz bisa Oke Kang Ustadz. nggih dengan mungkin closing statement barangkali ada yang disampaikan dan mungkin doa bersama-sama untuk bersama-sama mendapatkan Lailatul Qadar di bulan mulia. Bismillah. Baik Kang Ustadz. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam-malam yang 10 akhir ya di bulan suci Ramadan ini, orang-orang salafus soleh itu pada banyak meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah pada Allah dengan harapan mendapatkan ridho Allah dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yuk kita sama-sama belajar mengikuti para alim ulama, para salafus soleh untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Nah, semoga pada akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, pada satu malam ini bertemu pas bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kualitas kita ibadah saat itu lebih baik dibandingkan dengan ya ibadah selama ya 83 tahun. Ya, yuk kita doanya ya sama-sama sebagaimana Rasulullah 14 abad yang lalu doa untuk mengharapkan bertemunya dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وصدقتنا وتلاوتنا يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. Terima kasih Kak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Syukron Pak Ustadz. Semoga ilmu Ya, yang kita sampaikan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dalam amin. khususnya di Amin. 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Amin ya Amin. Rabbal Amin. alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya
pada kajian malam hari ini. Kita tutup sama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga diberikan kesalahan doa selalu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya Kang Ustaz. Oke, Ya, ya, Pak Ustaz. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.